فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil 6 syubhat dari syubhat yang banyak ditebar oleh orang-orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat yang ke-6 yang terakhir kita ambil pada pertemuan yang lalu, apa intinya? Indaka Hamzah. Nah, kita urutkan yang keempat. Mereka mengatakan kita memperingati Maulid untuk apa? Untuk mengenang, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bertambah kecintaannya. Maka kita jawab, masa mengenang cuman sekali setahun? Bahkan kita setiap harinya puluhan kali menyebut Nabi, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam salat, dalam azan disebut-sebut nama beliau. Tayyib. Yang kelima, Raga. Tayyib. Nah, dia mengatakan kalian ini yang melarang hanya berlandaskan dengan apa? Landasan ditinggalkannya perbuatan tersebut oleh Nabi. Padahal Nabi meninggalkan sesuatu itu ada banyak kemungkinannya. Baik. Dan ini syubhat dari sisi usul, maka kita harus bisa mendudukkan. Nah, baik, karena dia ingin mengarahkan untuk apa? Menimbulkan keraguan-raguan tentang suatu hal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa apa? Masuk celah mengada-adakan suatu yang baru dalam agama. Maka kita harus segera apa? Segera pangkas kemungkinan itu dengan penegasan kaidah pokok bahwasannya hukum asal dalam ibadah itu harus apa? Atau hukum asal dalam ibadah itu adalah apa? Berhenti sampai datang dalil yang menunjukkan bolehnya. Atau dengan kata lain, hukum asal dalam ibadah itu dilarang. Tidak boleh seorang melakukan suatu amalan ibadah sampai apa? Sampai datang dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut itu adalah perbuatan yang syar'i. Seorang ingin ibadah dengan sujud dan rukuk, tidak boleh kemudian dia mengarang sendiri-sendiri. Nah, tiba-tiba sujud, aku ingin sujud 10 kali, sujud saja, tidak ada. Nah, kenapa hukum asal dalam ibadah dilarang sampai datang dalil yang menunjukkan disyariatkannya? Maka ketika Nabi meninggalkan suatu bentuk perkara yang hal itu sangat mungkin untuk dilakukan pada masa tersebut, dan dorongan untuk melakukannya juga ada, tapi Nabi tidak melakukannya, menunjukkan bahwasanya memang perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, baru syubhat yang ke-6 yang kemarin kita ambil, yaitu apa? Mereka apa, Zaid? Baik, mereka mengatakan kami tidak hanya sekedar mengingat Nabi saja, tapi juga kita mengingat-ingat, mempelajari, menyebut-nyebut sifat-sifat beliau dan nasab beliau. Baik. Maka ini jawab bahwasanya mengetahui sifat-sifat beliau tidak cukup hanya sekali setahun. Tapi itu butuh dipelajari sebagai pelajaran akidah kaum muslimin, pelajaran adab-adab kaum muslimin untuk mencontoh sifat-sifat Rasulnya. Taib.
apalagi ditambah pada sifat-sifat Nabi yang mereka sebut itu padanya apa? Padanya hulu, padanya sifat-sifat yang tidak benar, yang dibangun di atas hadis-hadis yang palsu, minimalnya lemah. Nah, ini pembahasan terakhir. Di antara yang lemah apa? Hendak ya Arif. Hadis yang menunjukkan bahwasanya apa? Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhitan, ini dhaif. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya makhluk ini semua tidak akan tercipta kalau bukan karena Nabi Muhammad. Ini banyak diulang-ulang juga. Kalau bukan karena Nabi Muhammad maka Allah tidak akan menciptakan para makhluk. Ini palsu. Baik. Demikian pula diciptakannya segala sesuatu dengan cahaya Nabi kita. Ini juga hadis palsu, batil, mungkar. Nah sekarang ikhwan, baik, kita masih ada kaitannya dengan syubhat tersebut di syubhat yang ke-7. Nah, setelah dipaparkan bahwasanya hadis-hadis mereka itu kebanyakannya hadis lemah dan bahkan maudhu yang dibaca dalam peringatan-peringatan Maulid, maka dia akan mengatakan hadza madhun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al ulama'u amilu bil ahadits ad-dha'ifati fi fadailil a'mal fa fi madhihi sallallahu alaihi wasallam min babi aula. Si Mujiz mengatakan ini kan bentuk pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Apabila para ulama mereka beramal dengan hadis-hadis yang dhaif pada fadailul a'mal, maka dalam pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih boleh lagi untuk kita memuji walaupun dengan hadis-hadis yang lemah. Dan ini juga syubhat yang banyak diamalkan akhwan taib oleh mereka-mereka yang dalam amalan tidak membangun di atas dalil, seperti Jamaatul Tabligh pada kitab mereka yang senantiasa dibaca kesana kemari, kitab Fadailul A'mal, isinya juga banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu. Alasannya apa? Boleh beramal dengan hadis yang lemah kalau pada keutamaan-keutamaan amalan. Ini batil. Taib. Maka dijawab oleh pihak yang melarang, ayyamat hinta'ni, ujian apa yang kamu maksudkan? Ma huwa illa ghuluwun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kecuali itu hanya bentuk hulu, bentuk melampaui batas terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan memuji. Hulu itu bukan pujian. Baik. Ini inti dari bantahannya. Dia akan mengatakan pada 6 peringatan Maulid mereka dibacakan Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi Muhammad, puji-pujian. Alasannya ini pujian untuk Nabi. Maka kita katakan, mana pujian apa? Yang ada hanyalah hulu kepada Nabi, perbuatan melampaui batas kepada Nabi. Thumma inna sahiha min aqwali ahli al-ilmi anna al-hadits ad-dha'if la yu'malu bihi mutlaqan. Kemudian yang sahih dari perkataan para ulama bahwasanya hadis dhaif itu tidak diamalkan secara mutlak. Kenapa? Karena hakikat hadis dhaif adalah salahnya penisbatan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan ucapan itu atau perbuatan yang disebut dalam hadis-hadis dhaif tadi. Jadi hadis dhaif berarti apa? Tidak sah penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diamalkan. Baik, sebagaimana diterangkan oleh para ulama seperti pada kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah,
demikian pula qawaidut tahdits dan yang lainnya. Baik, maka pihak mujiz atau yang membolehkan maulid untuk diperingati, dirayakan, beralih lagi ke syubhat berikutnya yang ke-8, madhuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uddunahu ghuluwan. Pujian kami untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian anggap sebagai hulu, kalian memang kebablasan, kalian memang tidak benar, ini orang keras. Masa kami memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam malah kalian anggap hulu. Ini biasa mereka seperti ini. Karena memang klaim mereka akhwan dalam syair-syair, qasidah yang dibacakan di Maulid itu adalah puji-pujian untuk Nabi. Dan ini diantara hal telak yang harus kita betul-betul buktikan ke mereka. Nah, sehingga mereka tidak bisa berkelit lagi. Nah, dia katakan kami muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kalian anggap sebagai hulu? Maka kita jawab, iya memang. Kenapa? Kalau seperti itu. Karena memang buktinya kalian hulu. Ajal. Kita jawab ajal, iya. Memang kalian hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada puji-pujian itu. Qala wa sa'uthbitu laka min kutubikum annakum madahtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila haddil hulu. Aku akan buktikan kepadamu dari kitab-kitab kalian sendiri bahwasanya kalian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkatan hulu. Hulu itu melampaui batas, yang menjadikan umat-umat sebelum kita terjatuh dalam kebinasaan adalah hulu. Apa dalilnya indaka Khuzaimah? Baik, had. Baik, ahsanta. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Ini fungsinya kalian ngapal hadis kan bisa keluar ya kan? Nah, ya, makanya dimuraja. Bisa disingkat itu bermanfaat. Bisa beristimbat, mengeluarkan dalil kapan dibutuhkan. Jauhilah kalian ghulu, karena binasanya umat-umat terdahulu karena sebab ghulu di dalam agama. Perbuatan melampaui batas di dalam agama. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahana 'anil ghuluwi fihi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari ghulu terhadap beliau. Fi qaulihi, dengan perkataan beliau, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian berbuat itra terhadapku. Itra yaitu apa? Berlebih-lebihan dalam memuji dan menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan mudahnya itu, jangan kalian melampaui batas dalam bersikap terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas dalam mensikapi Maryam, mensikapi Isa bin Maryam. Sungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskannya. Baik. Fa min huluwikum, sekarang bukti di antara bukti hulu kalian yang pertama, qaulul Busiri fil Burdah. Perkataan Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, yang ini juga menjadi bacaan-bacaan dalam peringatan Maulid. Di antara yang dikatakannya,
madda'athu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Bahkan ini lebih dari apa? Orang Nasara masih dianggap di bawahnya. Nah, tinggalkan apa yang diklaim oleh orang-orang Nasara terhadap nabi mereka. Nah, dan tetapkan hukum dengan apa saja engkau kehendaki sebagai bentuk pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi orang-orang Nasara yang hulu terhadap Isa bin Maryam sehingga apa? Menempatkan Isa sampai pada tingkatan ketuhanan, mengakui Nabi Isa sebagai anak Allah atau satu dari Trinitas. Masih dikatakan tinggalkan apa yang diklaim oleh orang-orang Nasara. Kamu puji semaumu bima syi'ta. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Kemudian nisbahkanlah kepada dirinya, yaitu kepada zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja yang engkau inginkan dari kemuliaan-kemuliaan. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Demikian pula nisbahkan kepada beliau apa saja yang engkau inginkan dari sifat-sifat keagungan. Nah, ini pokoknya bebas. Semaksimal mungkin kamu tetapkan sifat kemuliaan dan keagungan. Tidak usah pikir-pikir orang Nasara, bahkan melebihi Nasara, silahkan. Aida maqalathu Nasara anna Isa alaihi salatu wassalam ibnu Maryam. Da maqalathu Nasara anna Isa alaihi salatu wassalam ibnu Allah aw thalithu thalatha wal baqi imla famaka fi madhihi walau bima la yurdihi. Maksudnya apa? Tinggalkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Nasara bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam adalah anak Allah atau satu dari Trinitas. Karena mereka memiliki keyakinan apa? Trinitas, yaitu Taib, Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus. Dan Isa bagian dari tiga tersebut. Ini menurut keyakinan kufur orang-orang Nasrani. Jadi tinggalkan keyakinan itu. Wal baqi imla famaka fi madhihi. Dan yang tersisa penuhi mulutmu dalam pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan hal yang tidak beliau ridhai. Ini jelas hulu. Bahkan apa? Disuruh melebihi orang-orang Nasara. Bukti yang kedua lagi, qauluhu aidan fil burdah, perkataan Busiri dalam Al-Burdah, dan ini yang paling masyhurna dan paling mengerikannya di antara hal-hal yang mengerikan dari hulunya mereka-mereka ini. Kata Busiri, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami wala yadhiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tahalla bismi muntaqimi fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Baik. Man ta'ammala hadzal abyad adraka man tawad alaihi minasyirki billahi azza wa jal al-munafi lit-tauhid. Siapa saja memperhatikan bait-bait ini maka dia akan tahu apa yang terkandung di dalamnya berupa kesyirikan terhadap Allah yang meniadakan ketauhidan, wal muhbiti lil amal, dan menghapuskan amalan-amalan. Baik. Maka perhatikan syair tersebut. Kata dia, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada untukku seorang pun yang aku berlindung dengannya.
Padahal minta perlindungan itu kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang aku minta perlindungan dengannya siwaka kecuali engkau wahai Rasul. Inda hululil hadithil amami, ketika terjadi kejadian-kejadian yang besar, kejadian-kejadian mengerikan, tidak ada seorang pun yang aku minta perlindungan kecuali kepadamu, kepada Rasul ini, bukan kepada Allah. Wala yadhika Rasulullah jahu kabi idzal karimu tahalla bismi muntaqimi. Tidak akan memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib permintaan dengan apa? Dengan kedudukanmu ketika kami meminta syafaat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah merasa berat untuk apa? Memenuhi permintaan-permintaan yang meminta syafaat. Ini maksud wala yadhika Rasulullah jahu kabi, yaitu meminta kepada Allah dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Idzal karimu tahalla bismi muntaqimi. Kenapa? Karena al-karim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam, taib, dia itu sangat luas rahmatnya, sangat luas anugerahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga keras adabnya, al-muntaqim. Di sisi yang lain Allah adalah al-karim. Ini bait yang kedua. Intinya apa? Mereka meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sebagai pemberi syafaat untuk mereka. Dan ini persis seperti yang dimaukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada masa itu terhadap berhala-berhala mereka. Kemudian yang sangat jelas parahnya, fa inna min judika dunya wa darrataha, sungguhnya termasuk dari kedermawananmu ya Rasulullah adalah dunia ini dan akhirat. Darrah yaitu apa? Akhirat. Maksudnya darrah dari dunia, pasangan dunia, dunia akhirat. Dan di antara ilmu wahai Nabi adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan pena penulisan takdir. Jadi ilmu Nabi meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Maka jelas padanya syirik pada uluhiyah, pada rububiyah dan asma wa sifat terkumpul semuanya. Maka buktinya fa min dzalika di antaranya yang pertama annahu nafa an yakuna lahu maladun idza hallat bihil hawadits illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meniadakan adanya tempat untuk berlindung, meminta perlindungan ketika tertimpa peristiwa-peristiwa besar kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa dzalika illa lillahi wahdahu la syarikalah, padahal yang seperti itu tidak boleh kecuali untuk diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Fa huwa alladzi laisa lil ibadi maladun illa huwa jalla wa ala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang tidak ada untuk hamba-hamba ini tempat untuk berlindung, tempat untuk seorang hamba meminta perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zat yang kita senantiasa minta perlindungan kepadanya ya Allah, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Yang kedua, annahu da'ahu wa nadahu bitadarru'i wa idharil faqah. Dua yang menunjukkan syirik bahasanya apa? Memanggil-manggil dengan penuh tadarru', dengan penuh kekhusyuan, dan menunjukkan betul-betul butuhnya ya akramal khalqi, memanggil-manggil Nabi.
Wal ittirari ilai, dan juga menunjukkan apa? Betul-betul terdesaknya untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan Nabi. Wa sa'ala minhu hadhil matalib allati la tutlabu illa min Allah, dan meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan-permintaan ini yang tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Ya kan? Minta perlindungan, minta untuk apa? Diberi syafaat. Baik. Padahal tidak boleh untuk kita meminta seperti itu kecuali kepada Allah. Wa dzalika huwa syirku fil uluhiyah, dan ini adalah syirik dalam uluhiyah. Terlebih lagi Nabi sudah apa? Wafat. Ini juga syirik pada asma wa sifat. Meyakini Nabi mendengar padahal beliau telah wafat. Bukti dari bait tersebut yang padanya syirik yang ketiga, su'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu an yashfa'a lahu fi qawlihi wa la yadhiqa Rasulullah jahuka bi. Naam. Wa hadha huwa alladhi aradahu al-musyrikun wa huwa al-jah wa syafa'ah inda Allah, wa hadha huwa syirk. Naam, yaitu kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena engkau adalah hamba yang dekat dengan Allah, maka berikan kepada kami syafaatmu. Jangan sampai engkau merasa berat untuk memberikannya kepada kami. Nah, dan ini apa? Jelas meminta kepada Rasulullah syafaat seperti yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin ketika meminta kepada berhala-berhala mereka, dan ini syirik. Bukti yang keempat, qauluhu wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, ini juga syirik dalam asma wa sifat. Ta'ammal min ulumika. Nah, dari ilmumu, ini sebagian saja kan, baru sebagian saja dari ilmumu adalah ilmu tentang lauhul mahfuz dan qalam. Walaysa kullul ulum, bukan semua ilmu, atau walaysa kullul ulum, fama baqiya lillahi ilmun, sehingga tidak tersisa lagi bagi Allah naam tayyib ilmu pun, satu ilmu pun tidak tersisa bagi Allah. Kenapa? Karena sudah diilmui oleh Nabi kita semuanya. Fama baqiya lillahi ilmun wala tadbirun wal iyadu billah, sehingga tidak tersisa bagi Allah ilmu dan pengaturan, karena sudah diatur dan diilmui semuanya oleh Nabi. Ini syirik dalam asma wa sifat. Maka kalimat-kalimat syirik seperti ini disenandungkan, diulang-ulang dalam peringatan Maulid. Ghulu yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukti yang ketiga, ja'a fi Maulid al-Munawi. Nah, qasidah-qasidahnya diantaranya wal kainatu li ajlil Mustafa khuliqat dunya wa ukhra jami'an min malahatihi. Yang pertama ini jelas apa? Itu semua jagat raya ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan. Dunia dan akhirat semuanya, ya. Dunia dan akhirat semuanya diciptakan demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini batil, ghulu. Huwa awwalul khalqi sirrul alamin bihi kadza jami'ul baraya min bidayatihi. Nah, di sini penegasan bahwasanya Nabi adalah makhluk yang paling pertama. Tayyib, rahasia dari alam ini. Tayyib, dan semua makhluk-makhluk itu bermula dari apa? Cahaya dia, sebagaimana ini dibangun di atas hadis yang apa? Telah kita lewati. Innallaha khalaqa qabla al-asya' na'am nura nabiyyi. Jadi semuanya na'am makhluk-makhluk itu dari cahaya tersebut. Permulaannya dari Nabi, yang pertama adalah Nabi. Laulahu ma aujadallahu al-wujuda wala qad kana ma kana illa min karamatihi. Kalaulah bukan karena beliau, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk-makhluk ini, tidak akan menciptakan jagat raya ini, dan tidak akan terwujud. Semua itu tidak akan ada kecuali dari sebab
karamah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut mereka. Wa hadza ala nadhiri maqalahu al-Busiri. Ini semisal dengan yang dikatakan Busiri tadi, hulu yang luar biasa. Fahiya ainu da'wati Nasara fil Masih ibn Maryam alaihi salam, dan itu persis dengan seruan orang-orang Nasara terhadap Al-Masih ibn Maryam. Lakin ikhtalafa al-ismu wa wafaqa al-matmun. Hanya saja bedanya apa? Cuman berbeda nama tapi kandungannya sama. Wa taghyirul musammayat la yughayyirul haqa'iq. Dan pengubahan nama dan sebutan tidaklah mengubah hakikat. Hakikatnya sama. Menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu syirik. Juga yang lainnya, ja'a fi Maulid Ad-Daibai. Ini juga banyak dibaca, Maulid Ad-Daibai. Pada halaman ke-80, an Ali Al-Attas qala ya Rasulullah ya umdatana ya imam al-anbiya'il umana. Wahai Rasulullah, wahai sandaran kami. Lihat, ya umdatana, wahai sandaran kami. Bersandarnya bukan kepada Allah, tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada Rasulullah. Wahai imamnya para nabi yang amanah. Ini kalau ini hak, imamul anbiya hak. Tapi ya umdatana batil. Kemudian di akhir qasidah, wa fi akhir al-qasidah qala ya Rasulullah ammal khadbu min kulli wajhin dhahirin aw batana. Wahai Rasulullah, betapa agung amal khadbu. Khadbu yaitu kedudukan yang besar. Taib, ungkapan untuk menunjukkan keagungan. Taib, kalimat al-khadbu dalam bahasa Arab berarti al-amrul azim, perkara yang besar. Wahai Rasulullah, sungguh besar perkara ini dari segala sisinya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fatadarakni wa nafis qurabi. Lihat, maka selamatkanlah aku dan singkaplah kesulitan-kesulitanku. Waftakid hali iftiqadan hasana, dan senantiasa perhatikanlah kondisiku dengan perhatian yang bagus. Ini syirik atau bukan? Mujahid, syirik mintanya kepada Nabi, minta untuk kesulitan-kesulitannya dihilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gharatan ya khaira man ramal ula wa raqa marqan adimal qirnah. Wahai sebaik-baik orang yang menginginkan keluhuran. Ya khaira man ramal ula. Gharatan yaitu makna asalnya serangan. Ghara. Serangan. Wahai sebaik orang-orang yang menginginkan kemuliaan. Waraqa marqan adimal qirnah, dan yang naik ke tingkatan yang tidak ada bandingannya. Taib, ini juga ghulu yang jelas. Tapi pada bait yang kedua lebih jelas lagi syiriknya. Fatadarakni wa nafis qurabi. Karena di situ kan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kesulitan-kesulitannya dihilangkan. Wa hadza kalamun yukadzibuhu Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulih qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Dan kalimat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendustakannya dengan firman-Nya, qul, katakan wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk diriku sendiri
kemanfaatan maupun kemadaratan, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Untuk diri beliau sendiri saja beliau tidak memiliki kemampuan, apalagi untuk menolong dan untuk menyingkap kesulitan-kesulitan orang lain setelah beliau wafat. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan tidak akan tertimpa keburukan sedikit pun. Ini konsekuensinya, kalau seorang tahu perkara gaib, ya tentunya yang akan diperbanyak untuknya kebaikan, dan keburukan-keburukan dia akan bisa berpaling dengan mudah karena sudah tahu. Maka ini juga akhwan dalil yang sangat jelas bagi yang ingin mengetahui batilnya para dukun, para peramal. Ya, katanya pesugihan dan seterusnya. Harusnya kalau dia tahu gaib, dia memang benar dia yang paling kaya, ya kan? Ngapain dia jadi dukun untuk para pejabat, dapat gaji, pejabatnya kaya menurut dia, sedangkan dia sendiri terus masih miskin aja, ya kan? Harusnya dia sudah lastakthartu minal khair, dukun itu yang paling kaya harusnya, kalau dukunnya memang betul-betul tahu perkara gaib. In ana illa nadhir wa basyirun liqaumin yu'minun. Tidaklah aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk ucapkan dalam ayat ini, in ana illa nadhirun. Tidaklah aku ini kecuali pemberi peringatan, wa basyirun liqaumin yu'minun, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Syahidnya Nabi tidak memiliki kemampuan untuk diri beliau terkait manfaat dan madarat kecuali apabila Allah kehendaki. Wa yukadzibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri pun mendustakannya. Bi qaulihi ya ma'syar Quraisy ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a, ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a, ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a, wa ya Safiyah ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a, wa ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, beliau menyeru pertama kali, beliau menekankan kedudukan beliau, bahwasanya beliau tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkan mereka. Maka Nabi katakan, wahai sama kalian orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, beli diri-diri kalian, yaitu selamatkan diri-diri kalian sendiri dengan dengan masuk ke dalam Islam, memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak mampu memberikan kecukupan sedikit pun terhadap kalian untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah, tidak bisa kalau kalian tidak masuk ke dalam Islam. Demikian pula beliau ulang kepada Bani Abdi Manaf, beliau tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkan dari azab Allah. Demikian pula ditegaskan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, kepada bibinya Safiyah, juga kepada putrinya Fatimah. Terkait Fatimah beliau katakan, wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan dari hartaku. Tapi kalau untuk menyelamatkan dari azab Allah, maka aku tidak punya kemampuan sedikit pun. Taib, kecuali kalian sendiri berusaha untuk menempuh sebabnya agar bisa selamat. Taib. Ini syubhat yang ke-8. Sangat jelas bukti-bukti hulunya mereka akhwan dalam dalam qasidah-qasidah yang sering dibaca di peringatan-peringatan Maulid, yang tadi mereka katakan itu adalah muji Nabi, menyebut sifat-sifatnya, padahal hakikatnya adalah hulu dan syirik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.